Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Puluhan rumah dan gudang di pemukiman padat penduduk di kawasan Pelabuhan Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Api berasal dari gudang kayu yang merembet ke puluhan gudang lain termasuk rumah warga. Kobaran api membakar kawasan gudang kayu seluas 2 hektar di Pelabuhan Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Dari kebakaran ini puluhan rumah warga di sekitar lokasi juga ludes terbakar. Petugas dibantu warga berupaya memadamkan kobaran api. Akibat kebakaran ini, 20 rumah warga dan 25 gudang kayu ludes dilahap si jago merah. Saksi menyebut kebakaran ini diduga berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi hingga menjalar ke rumah warga lainnya dan gudang kayu. Kabarnya dari rumahnya Ibu Sri yang ada di di pelabuhan ya, pinggir laut itu. Terus itu dibiarkan saja, orangnya banyak kabur nih. Nah, Ibu Sri ini sekarang lagi dicari kemana orangnya. Api baru berhasil dipadamkan setelah 4 jam kemudian sejak kejadian pada dini hari dengan mengerahkan 25 mobil pemadam kebakaran. Dugaan sementara adalah dari penggunaan arus listrik, tapi nanti dari pihak kepolisian akan lebih detail untuk melakukan penyelidikan. Polisi telah mengamankan lokasi untuk penyelidikan mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran besar ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dipicu dendam, tawuran warga terjadi di Kota Makassar. Polisi melepas tembakan gas air mata lantaran warga menyerang petugas yang hendak membubarkan tawuran. 2 terduga pelaku tawuran ditangkap. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran 2 kelompok warga yang kembali terjadi di Jalan Jalahong, Daeng Matutu, Kelurahan Barabaraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga pun berupaya membalas dengan melempar dan menyerang balik petugas. Dari upaya pembubaran dan penyisiran di lokasi, 2 orang terduga pelaku diamankan. Sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam jenis busur dan parang disita. Di lokasi, petugas juga mengamankan sejumlah papan yang digunakan sebagai tameng oleh para pelaku tawuran. Diduga tawuran ini kembali terjadi akibat dendam lama yang belum terselesaikan. Pada saat kami membubarkan, jadi sempat melakukan perlawanan baik ke para pelaku tawuran tersebut, termasuk juga pelemparan ke pihak petugas yang sementara membubarkan aksi. 2 pelaku bersama barang bukti diserahkan ke Polsek Makassar untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi meminta warga yang mengetahui para pelaku yang terlibat tawuran segera melapor ke polisi untuk diproses. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran pelajar di Bekasi, Jawa Barat meresahkan warga. Pelaku saling serang menggunakan senjata tajam. Ironis, tawuran terjadi saat sekolah belajar online di tengah pandemi COVID-19. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Protokol Diponegoro, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat saat malam hari. Pelaku saling serang serta terlibat kejar-kejaran sambil mengacungkan senjata tajam. Tawuran pelajar ini meresahkan masyarakat. Terlebih, tawuran terjadi saat sekolah menerapkan proses belajar online karena pandemi COVID-19. Tapi pada bawa senjata tajam, Bang? Ya, pasti. Ada bawa senjata tajam ya? Ya, sebetulnya sebagai warga ya, yang di sini apalagi kita seorang pengusaha, ya ada yang seperti itu pasti ada keresahan lah gitu, takut kena imbasnya. Kami akan selidiki terlebih dahulu karena sampai saat ini belum ada laporan kepada pihak kepolisian terkait adanya kejadian ataupun ada korban akibat dari. Warga berharap polisi menangkap provokator tawuran. Peristiwa ini mengingatkan orang tua untuk mengawasi anak serta lingkungan pergaulannya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pembunuhan mutilasi yang jasadnya ditemukan di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan menggemparkan warga. Yang mengejutkan, sosok wanita pelaku pembunuhan mutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan ternyata
lulusan universitas negeri ternama dan pernah ikut Olimpiade Kimia. Orang tua pelaku menduga anaknya diperalat. Pembunuhan secara mutilasi terhadap Rinaldi Hari Wismanu yang jasadnya ditemukan di apartemen Kalibata City menggemparkan warga. Jasad korban ditemukan dalam 2 koper dan tas ransel. Mengejutkan, 2 pelaku pembunuhan sadis ini ternyata sepasang kekasih DAF dan LAS. Pembunuhan terjadi di apartemen Pasar Baru, Jakarta Pusat. Saat rekonstruksi, sejoli ini memperagakan 37 adegan mulai dari perkenalan pelaku LAS dengan korban lewat aplikasi kencan online hingga pertemuan keduanya di apartemen Pasar Baru. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku bahkan berencana mengubur jasad korban di sebuah rumah di Cimanggis, Depok. Motif pelaku hanya ingin menguasai harta korban. Memaksa meminta korban password handphone korban. Disinilah pintu masuknya untuk berbagai macam properti yang ada untuk mengkuras isi rekening dan seterusnya. Karena di handphone korban tersebut ada beberapa catatan yang dimiliki sehingga pelaku ini dengan leluasa mengambil milik korban. Itu fakta kedua. Fakta ketiga adalah ternyata tersangka DF ini sebelum melakukan mutilasi, ini belajar secara otodidak. Dia melihat di salah satu sosial media yang ada bagaimana cara memutilasi. Yang mengejutkan, sosok pembunuhan sadis ini, pelaku wanitanya LAS berprestasi secara akademik dan pernah bekerja di perusahaan farmasi besar. Namun saat pandemi COVID-19, pelaku LAS berkenalan dengan pelaku DAF yang merupakan tukang ojek online. Orang sarjana dari salah satu universitas terkenal di Jakarta sini, ya, sarjana MIPA atau kimia, pernah bekerja di dalam satu perusahaan besar, ya, kemudian juga selama kuliah, karena ini anak pintar, juga pernah ikut Olimpiade Kimia, ya, di tingkat provinsi. Kemudian dia sering mengajar mahasiswa-mahasiswi. Terungkapnya LAS sebagai pelaku pembunuhan sadis ini membuat keluarganya di Tegal, Jawa Tengah terpukul. Sang ibu tak percaya anaknya terlibat pembunuhan. Ia menduga LAS diperalat oleh pelaku DAF. Itu ya kaget banget tuh. Orang setahun setengah nggak lost kontak, ada kabar gini ya kaget tuh. Orangnya pendiam. Bergaul hanya sepintas. Tapi ini kayaknya diperalat sama si Fajri itu. Atas perbuatannya, kedua tersangka ini terancam hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu usai diotopsi jenazah Rinaldi Harli Wismanu, korban pembunuhan disertai mutilasi di apartemen Kalibata City telah dibawa keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman di Yogyakarta. Keluarga terpukul dengan tewasnya korban secara mengenaskan. Jenazah Rinaldi Harli Wismanu dibawa keluarga usai diotopsi di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Jasad pria 32 tahun ini ditemukan di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan dalam kondisi termutilasi. Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka atas kasus tersebut. Jenazah korban akan dibawa ke kampung halamannya di Sleman, Yogyakarta untuk dimakamkan. Keluarga terpukul atas kepergian korban yang tewas dengan cara yang mengenaskan. Surat pelepasan jenazah, hari ini kita akan menuju ke Yogyakarta, tepatnya di Sleman untuk pemakaman. Memang cukup mengagetkan sih, sangat mengagetkan sekali. Pihak keluarga terpukul juga. Apalagi itu, dari pihak keluarga sangat bersedih dan sangat mengagetkan sekali. Pemirsa, mobil yang dikendarai satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat hancur di amuk massa setelah mobil ugal-ugalan menabrak pengendara motor. Pengemudi mobil bahkan babak belur di amuk warga karena kabur dan dikejar warga hingga menabrak pengendara lain dan pejalan kaki hingga terluka.
Polisi melakukan olah TKP setelah sebuah mobil hancur di amuk massa di Jalan Kiai Haji Mukhtar Tabrani, Bekasi, Jawa Barat. Bermula saat mobil yang dikendarai satu keluarga ini menyerempet pengendara motor di Jalan Lingkar Utara, Bekasi Utara. Tak mau bertanggung jawab, pelaku panik dan kabur, namun terjebak kemacetan lampu merah. Pelaku nekat menerobos antrian lampu merah, tapi malah kembali menabrak sejumlah kendaraan. Bahkan seorang pejalan kaki juga tertabrak dan terluka. Warga yang emosi mengepung mobil pelaku dan merusaknya. Sementara pengendara mobil babak belur di amuk massa. Ya, niat saya tadi biasa aja, cuman kok makin lama kok ini orang nggak mau berhenti, saya bilang. Dia kencang gitu, makin kencang? Dia kencang, dia makin ngebut, makin seleboran lah, nyetirnya kayak nggak karuan. Masalah mah katanya tabrak hari, Bang. Ya, tabrak hari diteriakin kemarin sama warga. Berhenti di sini. Nah. Tabrak motor lain juga. Tabrak motor lain, mundur, tabrak lagi. Ya, itulah di masain sama. Pengemudi mobil dibawa ke klinik untuk mendapat perawatan. Polisi masih memeriksa pelaku dan sejumlah korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video pesta miras yang diduga dilakukan seorang wanita anggota DPRD Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara di tengah pandemi corona viral di media sosial. Dalam video terlihat anggota dewan ini berpesta miras bersama rekannya yang juga aparatur sipil negara. Rekaman amatir ini memperlihatkan seorang wanita berinisial NA terduga anggota DPRD Kota Bau-Bau tengah menggelar pesta minuman keras di tengah masa pandemi corona viral di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah orang melakukan pesta miras di dalam sebuah ruangan. Seorang diantaranya pria teman NA merupakan ASN berinisial FN. Dari rekaman juga terlihat FN berbuat asusila dengan wanita ASN lain yang diduga menjabat sebagai kepala bidang di salah satu instansi di Kota Bau-Bau. Dari kasus ini, salah satu ketua DPRD di Kota Bau-Bau menyebut bakal menyelidiki dugaan pesta miras ini. Kita tentu akan mempelajari, mengumpulkan semua barang bukti. Nah, tentu gawai ini ada di partai. Melihat apakah melanggar kode etik atau tidak juga kita belum bisa pastikan kalau yang diduga itu benar-benar dari PDIP. Tapi saya pikir kita akan terus mempelajari dan mendalami semua informasi yang kemudian masuk baik di fraksi maupun di partai. Pihak DPRD juga akan memanggil sejumlah orang yang ada dalam rekaman untuk memastikan kejadian ini. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana mati kasus kepemilikan 110 kg sabu kabur dari Lapas Kelas 1A Tangerang, Banten. Pelaku kabur setelah menggali tanah yang terhubung dengan gorong-gorong dekat pemukiman warga. Aksi pelaku terekam CCTV. Aksi terpidana mati asal Tiongkok Chai Changpan yang mencoba kabur dari Lapas Kelas 1A Tangerang, Banten terekam CCTV. Pelaku menyelinap keluar dari gorong-gorong dekat pemukiman warga lalu kabur. Pelaku beraksi pada dini hari saat situasi sepi. Dari pemeriksaan di gorong-gorong terdapat lubang bekas galian yang hanya bisa dimasuki satu orang. Lubang inilah yang diduga terhubung dengan lapas dan menjadi jalur kabur pelaku. Itu disimpan lubangnya. Dengar-dengarnya sama pagi aja. Pagi? Iya, ya waktu saya nongkrong aja denger. Chai Changpan divonis hukuman mati tahun 2016 lalu atas kepemilikan 110 kg sabu. 3 tahun lalu, Chai Changpan juga pernah berusaha kabur dengan menjebol dinding kamar mandi. Polisi masih memburu pelaku. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pasangan selingkuh ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh sang suami yang sudah lebih dari 17 tahun berumah tangga dan memiliki 3 anak. Padahal pria selingkuhannya juga telah memiliki istri dan 5 orang anak. Pasangan selingkuh ini diamankan unit Reskrim Polsek Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
Pasangan AN dan IB diamankan setelah dilaporkan berselingkuh oleh SL, suami sah AN. AN dan suaminya SL sudah berumah tangga lebih dari 17 tahun dan telah memiliki 3 orang anak. IB diketahui juga sudah beristri dan memiliki 5 orang anak. Suami AN juga dimintai keterangannya oleh polisi sebagai saksi pelapor. Ya itulah maksudnya ada kita dengar-dengar nih dari orang bahwa ada ini baku suka-suka ini istrimu dengan anu tapi kita tidak terlalu angkat, tidak ada kemungkinan deh. Ya begitu Pak. Jadi pasangan selingkuh ini masih diperiksa penyidik Barreskrim Polsek Wara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Bocah 10 tahun dianiaya oleh ibu kandungnya hanya karena tak kerjakan PR dan bolos sekolah online. Video sang ibu menganiaya anaknya viral di media sosial. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.